Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu kabupaten dari 13 kabupaten kota yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini, dengan berkembangnya infrastruktur dan konektivitas di Pulau Kalimantan, Kabupaten Barito Kuala memiliki posisi yang strategis di mana Kabupaten Barito Kuala terletak bersebelahan dengan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kabupaten kota lain seperti Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Hulu Sungai Utara di bagian timurnya, serta di bagian barat bersebelahan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lokasi food estate nasional. Secara geografis, wilayah Kabupaten Barito Kuala terletak di bagian selatan dari Pulau Kalimantan, di mana dataran wilayah ini berada di bawah Pegunungan Meratus, serta mengikuti alur Sungai Barito, yang merupakan salah satu sungai terbesar di Indonesia, yang bermuara ke Laut Jawa. Dengan lokasi ini, Kabupaten Barito Kuala diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang cocok untuk dimanfaatkan pada usaha-usaha di bidang pertanian secara umum, seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan, serta usaha-usaha pendukung lainnya. Dengan luas wilayah 2.996,46 km persegi pada tahun 2020, Kabupaten Barito Kuala dihuni lebih dari 318.000 jiwa penduduk dengan latar belakang etnis warganya yang sangat beragam dan menjunjung tinggi kebersamaan. Dikenal dengan sebutan Bumi Ijejela atau Bumi Selidah, Kabupaten Barito Kuala terus berkembang dengan menghadirkan potensi-potensi baru yang didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Sektor-sektor potensial untuk investasi di Kabupaten Barito Kuala antara lain adalah sektor pertanian. Sektor ini terdiri dari subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pada subsektor pertanian tanaman pangan, Kabupaten Barito Kuala merupakan produsen padi terbesar di Kalimantan Selatan. Lokasi persawahan di Kabupaten Barito Kuala tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Sejarah mencatat pada tahun 2018, tepatnya di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, menjadi lokasi event atau perayaan Hari Pangan Sedunia yang dihadiri oleh perwakilan dari kontingen provinsi seluruh Indonesia maupun berbagai duta besar dari negara sahabat. Perkebunan dan hortikultura selain padi, jeruk siam, dan nanas menjadi komoditas utama yang dikembangkan di Kabupaten Barito Kuala. Komoditas lainnya adalah sayuran, jagung, perkebunan semangka, melon, mangga, kuini, rambutan, porang, dan lain-lain. Untuk perkebunan industri, komoditas yang paling banyak diusahakan adalah perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, karet, dan kayu sengon. Secara tradisional, sebagian masyarakat Barito Kuala juga mendapatkan penghasilan melalui penebangan kayu galam yang tumbuh di sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Kuala. Saat ini, kayu galam merupakan salah satu bahan untuk pondasi bangunan yang terletak di daerah rawa. Pada sektor peternakan, lokasi utama berada di wilayah Kecamatan Wanaraya dan Barambai, khususnya untuk bidang pembibitan sapi Bali, yang selanjutnya digunakan untuk sapi potong. Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021, pengembangan ternak sapi potong di Kalimantan Selatan masih bisa dikembangkan menjadi lebih dari 1,5 juta ekor, sehingga potensi investasi pada sektor ini masih sangat menjanjikan. Dalam mendukung pengembangan di sektor peternakan, pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan dukungan BINTEK untuk peningkatan SDM, pengawasan, pendampingan, inseminasi buatan, menyiapkan puskeswan atau pusat kesehatan hewan, dan lain-lain. Perikanan. Sungai Barito yang merupakan salah satu sungai terbesar di Indonesia merupakan modal utama untuk usaha perikanan di Kabupaten Barito Kuala. Usaha penangkapan perikanan terbagi menjadi perikanan laut dan perikanan darat. Budidaya ikan air payau seperti ikan bandeng dan udang lazim dilakukan di pertambakan yang terdapat di wilayah Kecamatan Tabunganen. Sedangkan untuk budidaya air tawar, hampir seluruh kecamatan dapat melakukan usaha budidaya di kolam, karamba, dan minafadi. Kabupaten Barito Kuala juga memiliki beragam produk pengolahan hasil perikanan yang cukup khas dan diminati masyarakat, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Barito Kuala. Sektor selanjutnya adalah properti dan perumahan. Dengan posisi strategis yang terletak bersebelahan dengan kota Banjarmasin, sektor properti di Kecamatan Alalak tumbuh sangat pesat. Luas kawasan existing untuk pemukiman saat ini adalah 26.540 hektar. Sedangkan luas kawasan pemukiman menurut rencana tata ruang Kabupaten Barito Kuala adalah 54.000 hektar. Dengan demikian, masih terdapat potensi pengembangan lebih 50% luas dari alokasi kawasan pemukiman yang telah dibangun. Pengembangan perumahan ini khususnya diprediksi akan terjadi pada Kecamatan Alalak, Mandastana, Anjir Muara, dan Marabahan. Sektor berikutnya adalah perindustrian. Dengan rencana tata ruang wilayah yang telah dimiliki, Kabupaten Barito Kuala telah menyediakan slot kawasan yang cukup besar untuk mendukung kawasan industri. Sungai Barito yang membelah Barito Kuala mulai dari wilayah utara hingga wilayah selatan merupakan daya saing lokasi yang memudahkan untuk mobilisasi logistik bagi industri besar. Investasi industri di sepanjang Sungai Barito diwajibkan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang terkait, khususnya peraturan mengenai lingkungan, tata ruang, serta ketenaga kerjaan. Sektor selanjutnya adalah pariwisata. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat di suatu tempat dengan cara kreatif. Beberapa tematik pariwisata yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala antara lain adalah wisata religi, wisata alam, dan wisata yang berbasis pertanian atau pedesaan yang dikelola oleh masyarakat. Indahnya pemandangan alam dan pertanian serta perkebunan di Kabupaten Barito Kuala membuat sebagian masyarakat berinisiatif untuk memanfaatkannya sebagai lokasi agrowisata yang mengkombinasikan pertanian atau perkebunan dengan taman bunga ataupun sejumlah atraksi lainnya. Untuk melanjutkan sejarah bahwa Kecamatan Jejangkit pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan International Food Day atau Hari Pangan Sedunia, Pemkab Barito Kuala membangun Jejangkit Eco Park yang diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar melalui partisipasi dalam pengelolaan wisata berbasis edukasi pertanian. Keindahan alam di sekitar Sungai Barito dapat dinikmati melalui berbagai spot di pinggiran Sungai Barito
maupun melalui kapal susur Sungai Barito yang telah dimulai sejak tahun 2018. Kedua potensi ini masih memiliki celah untuk dapat lebih dikembangkan melalui pembaruan konsep ataupun atraksi lainnya. Saat ini konsep yang telah dikembangkan untuk wisata alam di Sungai Barito juga berkaitan dengan pelestarian lingkungan di sekitar hutan mangrove beserta flora fauna khas Pulau Kalimantan. Masih dalam rangka pariwisata, pemerintah Kabupaten Baritokuala juga rutin mengadakan event-event yang menarik kunjungan wisatawan domestik seperti Tour de Batola yang merupakan event tahunan untuk para pesepeda road bike dan mountain bike. Lomba layang-layang, berbagai macam turnamen olahraga serta peringatan Hari Jadi Kabupaten Baritokuala dilaksanakan setiap bulan Januari. Secara umum, investasi untuk mendukung bidang pariwisata dapat dilakukan dengan membangun lokasi wisata atau atraksi baru, penyediaan fasilitas pendukung seperti akomodasi, amenity, serta fasilitas lainnya. Sektor selanjutnya adalah perdagangan, yang terdiri dari perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan minum atau kuliner. Berdasarkan data Baritokuala dalam angka tahun 2022, nilai tambah kedua lapangan usaha ini terus mengalami tren kenaikan yang positif jika dibandingkan lapangan usaha lain-lainnya. Pada bidang kuliner, dalam beberapa tahun terakhir dan masa recovery dari COVID-19, tren kuliner di Kabupaten Baritokuala mulai bangkit kembali. Atau ini ditunjukkan dengan berkembangnya rumah makan, kafe, warung makan dengan berbagai ragam menu, mulai dari tradisional hingga modern. Investasi pada usaha kuliner sangat menjanjikan jika dijalankan dengan kreativitas dan branding yang tepat. Dari tahun 2018 hingga 2021, jumlah investasi total di Kabupaten Baritokuala mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, atau tepatnya 1 triliun 89 miliar 124 juta 20 ribu rupiah. Walau terdapat penurunan di tahun 2020 akibat dampak COVID-19, secara umum peningkatan investasi terjadi secara linear, di mana tahun 2021 total investasi di Kabupaten Baritokuala mencapai 428 miliar 291 juta 520 ribu rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdar, Kepala Dinas di PMPTSP Kabupaten Baritokuala. Di PMPTS Kabupaten Baritokuala memberikan pelayanan terbaik bagi yang ingin berinvestasi dan berwirausaha di Kabupaten Baritokuala. Melalui bidang penanaman modal, kami berkomitmen memberikan informasi terkait peluang-peluang usaha maupun memberikan pendampingan dalam perizinan berusaha. Investor dapat mengoptimalkan pelayanan perizinan secara online melalui OSS maupun secara offline di Mall Pelayanan Publik Setara Kabupaten Baritokuala yang terletak di Marabahan. Mari berinvestasi di Kabupaten Baritokuala.